Ini cara yang paling efektif as a muslim buat turun berat badan. Malah dapat banyak manfaat selain sehat badan. Bukan kurangin makan atau kurangin kalori masuk. Dan bukan angkat beban. Cara ini gue lakuin akhir tahun lalu pas gue masih overweight. 1,5 bungkus rokok dalam sehari dan divonis penebalan otot jantung. Cuma dalam waktu 1 bulan lebih, berat badan gue turun 10 kg, pola makan dan gaya hidup teratur, dan berhenti ngerokok. Di video ini gue akan memberikan detailnya lengkap gimana cara gue mencapai itu semua. Tapi sebelumnya gue mau cerita dulu nih. Di tahun 2024, berat badan gue 87 kg, sedangkan tinggi cuma 172 cm. Di tahun sebelumnya, which is 2023, bisnis gue tutup, membuat gue ngerasa insecure dan mental breakdown. Tapi karena life must go on, gue tetap harus fokus cari solusi atas masalah-masalah ini. Nah, di balik pressure itu semua, ada harga yang harus gue bayar mahal. Ya, yang tadi gue mention, kebanyakan makan dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, kayak ngerokok, main game, dan lain-lain, hanya untuk sekedar keluar dari masalah sebentar, alias cheap dopamine seeker. Intinya gue mengorbankan kesehatan badan dan mental gue. Akhirnya gue mulai untuk membenarkan satu persatu pola makan dan pola hidup gue. Mulai makan sehat, rutin jalan minimal 8.000 langkah, walaupun gak setiap hari, dan gue berhenti total kebiasaan merokok. Segampang itu. Mungkin ini bahasan tersendiri di video selanjutnya ya. Dan yang bisa ngerubah itu semua, lo tau gak? Adalah menjadi muslim yang kuat. Maksudnya, muslim yang kuat punya iman yang kuat, dan percaya bahwa pada hakikatnya, hidup di dunia ini hanyalah persinggahan. Endingnya kita akan berlabuh di akhirat. Jadi, segala ikhtiar menjadi sehat, menambah ilmu, dan lain-lain adalah pencarian keberkahan di dunia untuk bekal di akhirat. Nah, sebaliknya, segala ignorance atau ketidakpedulian adalah pertanda kita nggak tahu tujuan akhir, atau bahkan nggak percaya tujuan akhir itu akhirat. Na'udzubillah. Ada lagi nih yang bikin gue melek. Gue menemukan satu nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab dari kitab Al-Ju karya Ibnu Abid Dunya. Beliau berkata, "Wahai manusia, waspadalah terhadap perut yang buncit karena terlalu banyak makan. Sebab ia membuat malas dalam melaksanakan sholat, merusak tubuh, mewariskan penyakit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang buncit perutnya. Namun hendaklah kalian bersikap sederhana dalam makan, karena hal itu lebih dekat kepada kebaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan binasa seseorang sampai ia lebih mengutamakan syahwatnya daripada agamanya." Ini semua semakin meyakinkan gue bahwa apa yang gue kerjakan dulu terhadap kesehatan khususnya badan sama sekali nggak mencerminkan seorang muslim yang baik. Oke, jadi apa nih langkah-langkah konkretnya untuk memulai sehat secara holistik yang ujung-ujungnya ya berat badan ikut turun? Awali dengan tahajud. Bangun jam 3, sholat tahajud, tidur lebih cepat. Kalau nggak bisa, berarti ini bukan prioritas kalian. Silahkan close video ini. Karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan dari penyakit. Nah, hati yang tenang menurunkan kadar hormon kortisol. Karena kalau kortisol tinggi, artinya susah sekali untuk nurunin berat badan. Ubah pola makan. Latihannya dengan puasa. Salah satu inti dari puasa apa? Menahan lapar. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa menahan lapar ditambah metabolisme tubuh yang bagus, itu artinya tubuh lebih optimal dalam membakar cadangan lemak. Nah, tapi pas buka puasa jangan balas dendam. Itu namanya membiarkan hawa nafsu menguasai kita. Ada kan hadis yang meriwayatkan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan? Nih dia. Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini yang menarik komentar para ulama atas hadis ini. Di antaranya adalah, pertama, asal dari berbagai penyakit adalah perut yang selalu terisi penuh. Kedua, sedikit makan itu lebih baik daripada banyak makan. Ini lebih manfaat bagi sehatnya badan. Yang terakhir, kekenyangan itu membuat badan menjadi sulit bergerak, kecerdasan semakin berkurang, dan sering tidur. Dan melemahkan seseorang dari beribadah. Sebenarnya kalau kita stop sampai langkah ini aja udah bagus. Karena intinya dari weight loss adalah kontrol apa yang dimakan. Tapi ini juga nggak kalah pentingnya nih. Yaitu jalan cepat.
Berdasarkan studi dari The Nutrition Source by Harvard, jalan cepat selama 3 jam dalam seminggu menyebabkan penurunan berat badan secara signifikan. Kalau gua sih sehari minimal 30 menit. Bisa kita breakdown 5 menit ke warung depan, 1 menit bolak-balik, rumah ke masjid, dikali 5 waktu sholat, dan sebagainya. Nah, ada satu langkah lagi yang menjadi pelengkap supaya ikhtiar kita ini menjadi berkah. Ini yang paling penting. Apa itu? Lakuin semua itu lillahi ta'ala. Sayang banget rasanya bagi kita umat muslim kalau berikhtiar hanya menggunakan alasan rasional. Karena Islam punya belief system yang tidak terbantahkan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yang tadi nih, puasa. Di dunia ilmiah sekuler, mereka menyebutnya intermittent fasting. Berbagai macam teori berkutat pada how. Ada yang punya metode A, ada yang B, dan seterusnya. Masalahnya adalah ketika muncul pertanyaan why-nya. Kenapa sih harus fasting? Kenapa harus intermittent? Disinilah awal mula adu argumen antar dokter, antar health influencer. Sebenarnya bagus sih, cuma kita sebagai awam jadi nggak punya firm belief atas pilihan kita. Sementara Islam bilang lakuin perintah Allah, jauhi larangannya, dan ikutin sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika seorang Muslim patuh dan percaya dengan sungguh-sungguh, maka sehat, turun berat badan, dan goals-goals lainnya menjadi sebuah efek aja, bukan tujuan utama. Jadi, mari berikhtiar lalu berserah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikutin ikhtiar gua dalam menjaga kesehatan badan, akal, dan ruh di akun sosial media Kuat Muslim. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.